Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, itu laporan praktikum PTD 3 modul 2 dan judul perancangan organisasi dan manajemen pada PT Makmur Jaya yang disusun oleh saya sendiri, Bapak Nur Indika, NIM 2019-57019. Latar belakang manajemen merupakan proses pencapaian tujuan yang dilakukan melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar kegiatan tersebut berjalan efektif dan efisien. Proses manajemen yang mengarah pada efektivitas kegiatan didasarkan pada proses pengerjaan benar, yaitu doing the right things, sementara proses manajemen yang mengarah pada efisiensi kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan pekerjaan dengan benar, yaitu doing this right, yaitu dijelaskan pada tahun 2017. Analisis ini didasarkan pada logika, dapat memaksimalkan kekuatan strike dan peluang, yaitu opportunities. Ya, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, yaitu weakness, dan ancaman, yaitu threats. Pada PT Makmur Jaya ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang furniture yang memproduksi sepatu yang berlokasi di Kabupaten Jepara. Agar mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya, PT Makmur Jaya memerlukan perencanaan operasi dan manajemen perusahaan. Berikut ini adalah profil perusahaan dari PT Makmur Jaya, yang bernama perusahaan PT Makmur Jaya, tanggal berdiri pada tanggal 26 Oktober 2021, alamat perusahaan itu Jalan Kauman nomor 5, tepatnya di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nomor telepon perusahaan 021445775. Email perusahaan yaitu pt.makmurjaya@gmail.com, dan website perusahaan yaitu www.makmurjaya.co.id. Ataupun logo perusahaan itu gambarnya tertera di samping kiri layar. Adapun penjelasan dari logo tersebut, yang pertama, gambar dari logo perusahaan tersendiri merupakan sebuah api dibalut warna hitam yang melambangkan kekuatan dan keberanian serta elegan dan memberi kepuasan pada konsumen. Yang B, pengguna warna biru toska melambangkan ketenangan dan kesabaran dari perusahaan untuk menghasilkan produk yang sempurna. Yang C, sedangkan warna oranye melambangkan semangat dari perusahaan terus berusaha mengolah ide-ide menjadi sebuah produk yang baik dan baru. Dan D, slogan lengkapi kebahagiaan Anda, maksudnya yaitu produk yang kami buat itu memiliki kualitas yang baik, sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dari produk kami, bahkan mendapatkan nilai kepuasan dari pasar internasional. Adapun analisis buat pada PT Makmur Jaya itu yang strike, yaitu satu, kualitas mutu yang terjaga, pengerjaan dilakukan dengan juga diperhatikan agar produk yang dihasilkan lebih rapi, kuat, dan tahan lama. Adapun revisinya dari Anu Paket 2015 sampai nomor 4. Yang kedua, harga jual yang kompetitif. Yang ketiga, mempunyai tempat yang lokasi yang strategis. Yang keempat, sumber daya keuangan yang memadai. Yang kelima, desain produk yang kreatif tapi praktis. Yang keenam, itu dengan model bisnis yang sangat efisien dan fleksibel. Adapun yang weakness, yang pertama, adapun yang kiri, yang kanan itu referensi dari analisis SWOT itu yang strike, weakness, dan selanjutnya tadi. Yang pertama yaitu yang weakness, yaitu jaringan distribusi yang kurang luas dan sangat terbatas. Yang kedua, tenaga kerja yang profesional terbatas. Yang ketiga, perusahaan kurang bisa mengelola dan mengendalikan karyawan-karyawan di bagian produksi. Yang keempat, kesulitan mengembangkan kesadaran merek, yaitu brand awareness sebagai perusahaan yang baru berdiri. Yang kelima, varian desain kurang. Yang keenam, kurang pengalaman dalam merintis perusahaan. Adapun yang opportunity, yang pertama, terbukanya pasar ekspor. Yang kedua, pasar Indonesia sangat besar sehingga penduduk terdiri dari menengah ke bawah dan lebih potensial untuk berkembang. Yang ketiga, maraknya pembangunan rumah hunian dan perkantoran di daerah Jepara. Yang keempat, perkembangan teknologi yang semakin maju. Yang kelima, partisipan dalam industri yang sedang tumbuh. Yang keenam, kemampuan untuk mendongkrak usaha pemasaran peserta industri lain untuk membantu menumbuhkan pasar umum. Yang ketujuh, penurunan biaya produk melalui skala keekonomisan. Adapun yang pertanyaan, persaingan dengan produk furnitur murah yang diimpor dari Cina dan Vietnam dengan kualitas yang hampir sama dan
murah akan menarik minat konsumen. Yang kedua, krisis ekonomi global dengan adanya COVID-19. Yang ketiga, perekonomian Indonesia belum stabil. Yang keempat, perusahaan pesaing sama furnitur yang lebih banyak. Yang lima, tingginya harga bahan baku akibat pengaruh naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang keenam, peluncuran hasil studi yang mempertanyakan keamanan berseluncur. Yang ketujuh, persaingan masa depan atau potensial dari peserta pasar sudah mapan. Adapun berikut ini adalah EV, jumlah bobot skor yang dari kekuatan, yang mana jumlahnya itu dari EV itu 95.957, bobot rata-rata itu 0,56. Adapun jumlah bobot itu dari kuesioner, jumlah kuesioner. Adapun yang rating rata-rata itu 19,16, yang skornya itu jumlahnya 1,78. Adapun jumlah dari bobot kelemahan itu 767, bobot rata-rata 0,44, rating rata-rata itu 17,47 dan skor 1,29. Adapun jumlah keseluruhan dari kekuatan dan kelemahan yaitu 1714, yang jumlah bobot rata-rata itu 1,00, rating rata-rata 36,63 dan skor 3,07. Nah, berikut ini adalah gambar STU perusahaan. Direktur yang pertama yang paling atas itu membawahi Departemen Produksi, Pemasaran, Keuangan, Research and Development, dan HRD. Adapun Departemen Produksi itu membawahi pengadaan barang, PPIC, perawatan, quality control, dan gudang. Adapun Departemen Pasar membawahi promosi dan distribusi. Departemen Keuangan membawahi treasury dan taxation dan accounting, dan research and development itu IT dan mesin. Adapun HRD itu training dan development. Adapun hierarki proses bisnis PT Mangkok Jaya yang pertama yaitu level 0 itu adalah pembuatan rak sepatu. Adapun level 1 itu penerimaan order, produksi rak sepatu, dan pengiriman barang. Adapun level 2 dari penerimaan order itu menerima order, konfirmasi order. Adapun produksi rak sepatu pada level 2 itu persiapan bahan baku, proses pengerjaan, finishing, dan unpacking. Adapun level 2 pada pengiriman barang itu proses pembayaran. Adapun level 3 pada penerimaan order yaitu verifikasi detail orderan. Yang kedua itu konfirmasi order, itu level 3-nya itu nota penjualan. Adapun level 3-nya pada persiapan bahan baku yaitu pembelian bahan dan persediaan aksesoris. Level 3 pada pengerjaan proses itu pengukuran besi, pemotongan besi, pelubangan bagian penyangga, pengelasan pada rangka sepatu. Adapun level 3 pada finishing dan packing itu penghalusan pada rangka sepatu, pengecatan dan pengeringan rangka sepatu, dan perakitan sepatu. Adapun level 3 yang terakhir pada proses pembayaran yaitu proses pengiriman. Ini adalah hubungan antar unit kerja. Ada supplier, Departemen Keuangan, Departemen Produksi, HRD, Departemen Pemasaran, Konsumen, dan Departemen Research and Development. Mana kita start supplier, masuknya ini langsung ke HRD, itu penerimaan karyawan dan penempatan karyawan, lalu riset dan pasar yang dilakukan oleh Departemen Pemasaran. Kemudian Departemen Produksi, setelah Departemen Produksi masuk ke Departemen Pemasaran, masuk ke Departemen Produksi, yaitu ke forecasting. Kemudian penjadwalan pembelian bahan baku, kita kembali lagi ke supplier untuk pengadaan bahan baku, terus pengiriman dan dari supplier itu masuk lagi ke Departemen Produksi, ke penerimaan dan pengejaran barang, kemudian masuk ke Departemen Keuangan untuk pembayaran bahan baku. Kemudian bisa ada dua opsi, yaitu tetap Departemen Keuangan dan nanti ke Departemen Produksi. Adapun ke Departemen Keuangan itu masuk pembukuan keuangan, dan kedua yaitu Departemen Produksi penyiapan bahan. Penyiapan bahan ini nanti ke produksi ke quality control, kalau cacat dibalikan ke bagian produksi, kalau baik masuk gudang. Dari sini kan ada verifikasi pembayaran. Nah, dari Departemen Keuangan ini nanti ke pengiriman produk dan terakhir N. Adapun tadi ke gudang ini bisa ke Departemen Pemasaran, itu pemasaran pembelian itu bisa melalui offline atau online, itu bisa melalui e-commerce. Kalau offline bisa datang ke toko, lalu pembayaran oleh konsumen atau
ke database. Adapun perawatan and mesin ini nanti ke verifikasi pembayaran IT, terus itu ke departemen pemasaran, kemudian terakhir. Itu adalah SOP awal dari PT Makmur Jaya. Supplier yaitu mulai pengadaan barang itu melakukan proses pengadaan bahan baku untuk kebutuhan perusahaan. Yang kedua, menyusun informasi seputar bahan baku yang akan dijual untuk industri. Yang ketiga, pengiriman dari supplier. SO-nya itu mengecek pemesanan dan penerimaan barang. Kemudian selesai. Itu nomor 1 tertanggal 21 Oktober 2021. Kemudian bidang keuangan yaitu kita mulai, kemudian pembayaran bahan baku, SOP-nya pembelian bahan baku untuk diproduksi jadi sepatu. Kemudian pembayaran gaji, menyiapkan laporan dan slip gaji bagi karyawan. Kemudian pembukuan keuangan 1, SOP pembelian bahan baku, 2 slip gaji bagi karyawan, kemudian verifikasi pembayaran, SOP-nya itu pembayaran produksi dari konsumen, yang kedua pegawai mengirim produk ke konsumen, kemudian selesai. Ini tertanggal pada tanggal 21 Oktober 2021 nomor 2. Ini langsung ke bagian produksi, mulai kemudian forecasting, SOP-nya itu memprediksi permintaan konsumen terhadap produk sepatu yang diproduksi pada PT Makmur Jaya. Kemudian penjadwalan, pegawai melakukan SOP-nya itu pegawai melakukan penjadwalan untuk proses pembuatan sepatu. Kemudian pembelian bahan baku, SOP-nya itu setelah penjadwalan selesai, pegawai membeli bahan baku untuk proses. Kemudian penerimaan dan pengecekan, itu pegawai melakukan penerimaan barang dari supplier. Kemudian penyimpanan bahan, pegawai SOP-nya pegawai penyimpanan bahan baku untuk proses rak sepatu. Kemudian PPIC ini tugasnya, SOP-nya bukan tugas ya, SOP-nya itu pertama meninjau forecast dan marketing, kedua menghitung dan memastikan kebutuhan produksi dan memastikan kualitas produk. Kemudian perawatan itu SOP-nya mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan perawatan segala sarana dan prasarana perusahaan. Kemudian IC, SOP-nya itu merancang prosedur pemeriksaan kualitas, merancang alur pelaporan masalah kualitas. Yang ketiga, mengawasi, membimbing dan bekerja sama dengan inspektur, teknisi dan staf quality control lainnya. Adapun kalau cacat, dikalikan lagi ke bagian PPIC. Kalau baik masuk gudang dengan SOP setelah barang bagus atau baik barang masuk gudang kemudian dipasarkan dan selesai. Kemudian HRD. HRD ini mulainya itu seleksi karyawan. HRD itu melakukan seleksi, SOP-nya itu melakukan seleksi karyawan, kemudian wawancara karyawan dengan SOP, kemudian karyawan diwawancara oleh HRD, diterima atau tidak. Kemudian penerimaan karyawan itu dengan SOP karyawan diterima di PT Makmur Jaya. Kemudian penempatan karyawan dengan SOP, kemudian HRD menetapkan karyawan pada bidang yang diperlukan. Kemudian training dengan SOP karyawan di training agar bisa mengerjakan proses sepatu. Nah, kemudian yang ini itu bidang pemasaran dengan, mohon maaf ya, ini ketutup ya. Ini pemasaran, bukan ketutup ya, pemasaran dengan mulai riset pasar, dengan SOP melakukan riset pasar mengenai permintaan konsumen. Yang kedua, menentukan target konsumen. Kedua, pembelian dengan SOP melalui offline, itu datang ke toko langsung. Yang kedua, online bisa membeli lewat e-commerce. Adapun pemesanan dengan SOP mengecek pesanan, menyiapkan pesanan, kemudian selesai. Kemudian ke konsumen. Konsumen ini SOP-nya itu pertama kita mulai pembelian barang, kemudian SOP. Konsumen membeli barang yang ada di PT Makmur Jaya. Kemudian kalau cocok ya memesan produk. Dengan SOP dirasa cocok, konsumen melakukan pemesanan produk sepatu. Kemudian pembayaran produk setelah pemesanan jadi, konsumen diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui offline atau online. Kemudian verifikasi pembayaran dengan SOP, konsumen dapat membayar secara online melalui via transfer. Yang kedua, konsumen bisa secara offline langsung datang ke tokonya atau membayar ke kasir.
ketiga itu barang dikirim, yang mana SOP-nya konsumen menunggu barang sampai di tangan konsumen jika proses secara online melalui jasa paket. Kemudian kalau konsumen membeli secara offline dapat langsung membawanya dari toko PT Makmur Jaya. Kemudian yang ini Research and Development, yang pertama itu e-commerce, ya, pegawai memasarkan produk PT Makmur Jaya di e-commerce. Kemudian database pembelian, yang pertama SOP pegawai dapat mengimplementasikan sistem manajemen mutu dan keamanan di Departemen R&D. Dua, membuat laporan bulanan pencapaian target Departemen R&D. Yang ketiga, pegawai membuat laporan dari hasil penjualan. Kemudian IT dan perawatan mesin itu SOP-nya itu melayani pembelian online. Kedua, mengatur database pembelian, kemudian selesai. Berikut ini adalah penggambaran PMC awal. Kalau kayak partnership itu elemen kayak partnership itu pemasok, kemudian jaring-jaring kawat besi, kemudian baut, kemudian cat. Adapun kayak aktivitas yaitu pemasok, pemesanan produk, produksi, pembayaran, kemudian pemesanan. Adapun elemen value proposition awal itu sebagai berikut. Pertama itu mencari konsumen atau menawarkan produk, DP pembuatan produk khusus, kemudian produksi, pelunasan pembayaran. Kemudian customer relationship, pertama itu pertama konsumen, kedua memesan pada bagian admin atau kerja sama dengan retailer, kemudian toko furnitur atau jual beli. Kemudian customer segment, pertama itu perusahaan, sekolah, kemudian toko furnitur. Kemudian kayak resource, pertama bahan baku, mesin, sumber daya manusia, keuangan. Adapun elemen channel awal yaitu pertama Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan PT Makmur Jaya itu tokonya secara flat. Yang kedua ini elemen ke struktur awal yaitu pertama SDM, biayanya, biaya material, biaya operasi mesin dan perawatan, biaya transportasi dan biaya listrik dan lain-lain. Kemudian elemen review stream awal, yang pertama retail atau penjualan produk saja kepada para retailer dan konsumen. Adapun yang usulannya yaitu yang pertama kayak partnership yaitu kayu dan lem, kemudian kayak aktivitas yaitu investasi pada perusahaan, value proposition, mencari konsumen dan menawarkan produk, pemesanan melewati admin dan atau online, pembayaran dan pengiriman barang. Adapun customer relationship yaitu service atau menangani produk yang rusak, atau yang selanjutnya customer segment yaitu yang usulan semua kalangan yang membutuhkan furniture. Adapun yang berikutnya yaitu kayak aktivitas yaitu tentang PMC usulan yaitu distributor, yang channel yaitu Libby dan GTID, dan yang ke customer struktur yaitu biaya tidak terduga juga, contohnya kecelakaan kerja. Yang review streams yang usulan yaitu investasi pada perusahaan lain. Adapun kesimpulannya yang pertama yaitu analisis SWOT merupakan analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Yang kedua, pembuatan struktur organisasi menggambarkan tipe organisasi pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerja, garis perintah dan tanggung jawab tentang kendali sistem pimpinan organisasi. Yang ketiga, klasifikasi organisasi merupakan mendesain struktur berdasarkan fungsinya, misal fungsi niaga, fungsi SD, dan fungsi teknik. Yang keempat, identifikasi proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang berealisasi untuk memproduksi suatu produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Yang kelima, hubungan antar unit kerja merupakan kegiatan-kegiatan pengarahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahkannya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang keenam, job
Description merupakan gambaran tulisan yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerja, dan aspek-aspek pekerja pada suatu jabatan tertentu pada organisasi. Yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedelapan, standar operation procedure merupakan suatu pedoman bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Yang ketujuh, bisnis model kanvas merupakan sebuah alat untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan dan memberikan serta menangkap nilainya. Ya, insya Allah sekian presentasi dari saya pada PTID 3 modul 2 atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau kecilan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.